ya, Kumaila. Jadi dia perempuan ya, lagi duduk di kursi besar begitu, lalu di sebelahnya ada seorang laki-laki. Begitu ini perempuan bicara tentang apa tiada berguna, apa nggak ada gunanya untuk menghafal Al-Quran, ini laki-laki di sebelahnya ketawa. Ini langsung ya pemirsa, kalau ada yang nonton dikasih ke orang tersebut, begitu ya, dikasih. Ditanya saya sama Syekh, sama mualim, gimana tanggapannya Kainama ya Ustadz Kay terhadap video ini? Apa di Instagram? Di Instagram. Itu bukan video YouTube, itu Instagram yang saya nonton Ustazah. Ya pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, saya diperlihatkan oleh Syekh Instagram gitu. Terus saya bilang, kasih tanggapan apa? Loh, gimana kamu ini Al-Qur'anmu di omongin ini, dihujatin, dihina, difitnah, dibilang gak ada gunanya belajar menghafal Al-Quran. Ya saya bilang ya nggak apa-apa orang. Oh kok nggak apa-apa? Ya iyalah. Nih perhatikan ya, kenapa pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, sebelum mulai saya ditunjukkan video oleh seorang syekh. Tadi saya ke sana membicarakan hal-hal ya biasalah. Lalu ngobrol, penting banget memang. Dan sebelum mulai saya dikasih lihat video ini, Kumaila ini bersama seorang laki-laki. Jadi duduk, ada kursi besar coklat, lalu di sebelahnya kursi besar coklat juga seorang laki-laki. Ditanya gimana tanggapannya, saya bilang masih tanggapan apa, nggak usah. Loh kok gitu? Ya iya, ngapain ditanggapi? Yang perempuan yang bicara, yang mengeluarkan statement, catat ya, bila perlu kasih ke dia. Sekarang juga kasih ke dia. Dan semua orang yang mengeluhkan dia. Ya, yang perempuan yang mengeluarkan statement bahwa nggak berguna menghafal Al-Quran, itu tidak ada gunanya. Perempuan itu tidak beragama. Ngapain saya kasih tanggapan untuk orang yang beragama? Bahwa perempuan itu bukan orang yang beragama Islam. Dan perempuan itu kemungkinan besar tidak beragama. Selesai. Ya, jadi ngapain didengerin orang nggak beragama? Di Republik Indonesia ini wajib orang yang tinggal sebagai warga negara wajib beragama, wajib itu. Ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 wajib hukumnya beragama. Nah ini orang itu bukan orang Indonesia kali. Ya bilangin sama dia, langsung bilangin dia nggak beragama. Apalagi Islam, enggak lah. Ya, oke, yang sebelahnya sekarang yang laki-lakinya Matius 6 nomor 9 versi paralel. Yang laki-lakinya juga bukan orang Kristen itu. Bukan orang Kristen. Malah jangan-jangan dia juga nggak beragama. Jadi cocok orang nggak beragama dengan orang yang nggak beragama ngobrol, ditonton sama orang nggak beragama, ketawa, tepuk tangan. Semuanya di satu ruangan itu tidak beragama. Beres kan? Gampang. Ini orang bukan orang bener lah. Ya, anak kecil nggak ada gunanya. Baik, kita jawab. Pertama, kemampuan memori yang unggul. Tulis. Menghafal Al-Quran sedini mungkin. Tulis. Ini dari kedokteran, dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sekali lagi, ini dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan ICMI. Sekali lagi, ini dari IDI yang bekerja sama dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang pertama, kemampuan memori yang unggul. Hafalan akan mendorong, memercik, memantik kemampuan mengingat pada setiap ayat itu untuk agar otak itu mampu menyimpan informasi. Membuka pintu ruang di otak anak usia dini untuk menampung informasi. Tulis. Kemampuan memori yang unggul, peningkatan keterampilan bahasa. Karena setiap how to pronounce Arabia itu berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi Inggris, Jerman, Perancis. Beda.
Jadi yang pertama tadi, kemampuan memori. Unggul anak itu. Jadi kalau yang tidak hafal Al-Quran, maaf, di bawah justru. Ini orang sesat ini, perempuan ini. Dia bilang, hafalan itu adalah, insting manusia yang paling rendah. Udah gitu dikepokin, ketawa orang-orang. Nomor 1, kemampuan memori yang unggul. Nomor 2, peningkatan keterampilan bahasa. Ketiga, konsentrasi dan fokus yang lebih baik. Keempat, pemahaman dan analisa yang mendalam. Kelima, pembentukan karakter dan nilai moral tuh. Nomor 5, pembentukan karakter dan nilai moral. Yang gak hafal Al-Quran, kita lihat aja akhlaknya. Oh enggak, banyak usul. Enggak. Dia enggak hafal sebetulnya. Kalau dia hafal, artinya dia masuk ke dalam ayat Al-Quran itu. Sehingga terbawa bahwa Allah mengutus Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak showing, bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gue hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeok. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal, level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan. Dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana, ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham.
kita cuma memahami Bunyi gitu ya? bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Oh, nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi. Terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Tapi Oke. kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak Setuju. mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke.